kami mau setiap firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami, tumbuh akan menjadi fondasi yang kokoh dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman ya dan amin ada. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau begitu baik dahsyat bagi kami, dan kami juga percaya Tuhan. Seperti bila mana kami mendengarkan firman Tuhan, ini boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau berkati juga tetangga kami di tempat duduk kiri kanan depan belakang. Lalu firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba, segala mereka mendengar Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu tidak terlalu begitu besar, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu Tuhan tidak akan menjadi batasan bagi mereka, mereka menjadi berkat Tuhan, bukan saja bagi kami, tapi bagi yang mendengar. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan, dan roh jahat, roh daging, roh iblis, roh najis, pergantangan dan mencari yang ingin mengganggu dan merintangi Tuhan jalannya firman. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus ada dan menuntun setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sambut firman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu, silakan pada Bapak. Salam, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saatnya untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara mungkin kurang nyaman melihat saya, sumpah hidung saya, ya. Tapi saya merasa lebih tidak nyaman kalau saya tidak sumpah, ya. Oleh karena sesuatu dan lain hal yang tidak perlu saya jelaskan di mimbar ini. Yang jelas saya ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Mestinya saya kemarin berangkat pergi ke Waikana untuk pergi nelayan, tetapi saya bilang sama Ibu Kepala untuk berangkat ke sana karena nanti saya tidak bisa kuat dengan fisik saya, ya. Apalagi dari malam pulang sampai di sini sudah hampir jam 2, setengah 2 ya, setengah 2 sampai di sini. Mereka berangkat kalau tidak salah pasnya dari Pedada jam 7.30, sampai di sana jam 2 lewat 10. Iya, jam 2 lewat seperempat, ya, lewat seperempat. Ya, puji Tuhan, ya, bisa pergi pulang walaupun sempat ada masalah sedikit dengan mobil pada waktu mau pulang, tetapi ya, puji Tuhan bisa tiba dengan baik selamat. Bayangkan dari Kota Bumi, rating mobil saya tidak hidup, ya, kaca nggak bisa dibuka, AC mati. Aduh, repot itu. Tapi ya puji Tuhan sampai di sini juga dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Antara ibadah dan berkat. Sekali lagi, antara ibadah
dan berkat. Kenapa kita berbicara tentang antara ibadah dan berkat? Karena antara ibadah dan berkat itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Orang dapat beribadah kepada Tuhan karena kehidupan ekonominya dia itu tuh baik-baik saja atau tidak terganggu. Tetapi ketika kehidupan ekonomi terganggu, ibadah pun juga kadang terganggu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat ini, sesuatu yang sangat menempel erat, ya, seperti koin dengan dua sisi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa catatan Alkitab berkenaan dengan ibadah dan berkat yang mari kita akan pelajari bersama-sama. Tapi saya akan berusaha, saya tidak lebih dari 35 menit saya khotbah. Sebelumnya mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Maleakhi pasal 3. Kita akan baca bersama kitab Maleakhi pasal 3. Ayatnya yang ke-18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan membaca sekali lagi ayat ini dengan penuh pengertian. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jelas, tidak mungkin sama dan tidak mungkin juga dibuat sama oleh Tuhan. Kalau Tuhan buat sama orang fasik dan orang benar, berarti Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan buat sama orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, berarti Tuhan tidak adil. Tetapi karena Tuhan adil, maka Tuhan membuat perbedaan. Dan perbedaan inilah yang memotivasi kita ini untuk kita mau memilih sesuatu yang baik, yang mendatangkan berkat bagi kita dari Tuhan. Haleluya. Antara ibadah dan berkat, kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Cuma ada beberapa ayat saja. Yang pertama dalam Hagai 1 ayat yang ke-8. Coba kita baca yang ada di depan kita ini 2, 3. Baik suci tempat ibadah sebagai tempat perkenanan Allah yang menjadi tolak ukur untuk berkat Tuhan bagi umatnya. Mari kita baca Hagai 1 ayat 8 ini. Hagai itu cuma mundur ya, 2 kitab dari Maleakhi. Cuma mundur 2 kitab dari Maleakhi. Hagai 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi naiklah ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Yang dimaksud dengan naiklah ke gunung dan bangunlah rumah itu, ini berbicara tentang rumah ibadah atau rumah Allah atau bait suci yang saat itu ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian sudah porak-poranda, sudah hancur
oleh Nebukadnezar Raja Babel pada waktu Israel ditawan, dibawa ke negeri Babel selama 70 tahun, dijarah, dirampasi, rumah ibadah dihancurkan, berkakas-berkakas perabotnya dihancurkan, dibawa. Ketika 70 tahun mereka dibawa kembali pulang, diizinkan pulang, maka mereka harus membangun kembali bait Allah itu. Dan Alkitab berkata di sini ayatnya yang ke-8 ini, mari kita baca lagi bersama-sama 2-3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kata menyatakan kemuliaan Tuhan di situ itu berbicara tentang Allah akan memberikan damai, sejahtera, tenteram, dan segala kebaikan bagi umatnya, tak kalah bait Allah atau tempat ibadah yang sudah hancur itu mulai dibangun kembali. Jadi apa yang kita baca di sini, bahwa bait suci atau tempat ibadah yang dibangun dengan baik, yang layak dipergunakan untuk beribadah kepada Tuhan, itu menjadi tolak ukur untuk Allah memberkati umatnya. Jadi bukan masalah bait Allah itu besar atau kecil, tetapi layak tidak layaknya. Ini Alkitab berkata seperti itu. Yang kedua, mari kita baca dulu Keluaran 23. Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 25. Mari kita baca 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terus, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Terus, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Saudara lihat di sini, beribadah itu sebagai suatu syarat diberkati secara ekonomi, sebagai jaminan kesehatan dan kemenangan atas musuh. Itu Alkitab katakan dalam Keluaran pasal 23. Jaminan secara ekonomi, diberkati secara ekonomi, jaminan kesehatan, BPJS. Ya, sudah kasih BPJS saat itu. Dan kemenangan atas musuh. Jadi setiap musuh daripada umat Israel itu, Tuhan sudah lebih dahulu menghalaukan mereka, mengacaukan mereka. Bayangkan kalau saudara baca ayat sebelumnya itu dikatakan di situ ayat yang ke-28, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Apa itu tabuhan? Lebah. Nah, masuk akal. Tuhan mau buat kacau musuh bangsa Israel itu, Tuhan lepaskan dulu prajurit lebah, membuat semua musuhnya itu tuh kacau balau, lari terbirik-birik dengan lebah, sengatan lebah. Baru kemudian pasukan Israel datang tinggal untuk mengeksekusi. Di mana ada bangsa yang dibela dengan cara seperti itu? Tidak ada.
Dan salah satu syarat untuk mengalami hal-hal seperti itu, firman Allah katakan adalah beribadah. Sekali lagi katakan bersama-sama, 2, 3. Beribadah. Yang ketiga, antara ibadah dan berkat, apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca aja dulu Matius 6 ayat 33. Walaupun kita sudah tahu ayat ini, tapi baik kita baca. Matius 6 ayat 33. Dua, tiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya ayat ini? Coba kita baca. 2, 3. Pernyataan Yesus Kristus sendiri bahwa ibadah adalah hal yang utama atau prioritas untuk sesuatu yang lain. Yang Matius 3 ayat 6 ayat 33. Jadi mungkin saudara berkata, ini kan hanya perjanjian lama yang beberapa ayat awal tadi, tetapi ini perjanjian baru. Bahkan yang berkata adalah Yesus sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berbicara tentang berkat lahiriah, berbicara tentang makanan dan minuman, perlindungan terhadap musuh, jaminan kesehatan dan sebagainya. Alkitab katakan salah satu syarat untuk mendapatkan hal itu adalah beribadah. Katakan lagi bersama saya, beribadah. Kok begitu ya? Ayat pokok yang kita bacakan tadi, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Maka kamu akan melihat nanti perbedaan orang fasik dan orang benar, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Mungkin kita masih melihat sama aja kan, mereka tidak beribadah, mereka juga diberkati, mereka ekonominya lebih baik. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, mari saya mau berusaha untuk menjabarkan secara terang dan secara berimbang antara berkat dan ibadah, antara berkat lahiriah dan hal-hal secara rohani, supaya kita bisa bertumbuh sehat di dalam iman, di dalam kerohanian kita. Jangan kita keliru dengan hal berkat, jangan kita keliru dengan hal ibadah, sehingga kita tidak menjadi orang yang menjadi Kristen secara finansial, yang memahami atau ikut terkontaminasi dengan teologi kemakmuran. Menjadi orang Kristen harus jadi kepala, menjadi orang Kristen harus jadi pemimpin, menjadi orang Kristen tidak boleh sakit, menjadi orang Kristen harus berhasil. Tidak juga seperti itu. Atau juga menjadi orang Kristen tetapi hidup di dalam kekalahan total. Tidak ada salahnya kita menyanyikan pujian, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan satu-satunya lagu dalam lagu-lagu rohani. Tidak, dan bukan satu-satunya lagu. Sekali waktu kita makan garam, iya. Sekali waktu kita hanya makan nasi doang, iya. Bila sesuatu terjadi, Tuhan izinkan. Tapi tidak akan selamanya begitu. Haleluya. Ya, jangan kita juga hanya cenderung memikirkan bahwa hidup kita ini pikul salib dan pikul salib. Memang betul. Tetapi seperti pujian tadi katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Haleluya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan variatif dalam hidup kita ini. Membuat kejutan-kejutan di dalam hidup kita ini yang membuat kita ini tuh terpesona dengan Dia. Amin. Tidak selamanya ada, tidak selamanya susah. Tapi Tuhan akan membuat hidup kita ini tuh seperti grafik yang kadang naik, kadang turun, tetapi bukan membuat hidup kita ini tidak jelas, tetapi membuat hidup kita ini untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang Tuhan inginkan di sini adalah supaya kita memprioritaskan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini Yesus sendiri yang katakan, ya. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Intinya di situ jangan khawatir. Ini adalah pernyataan dari Paulus sendiri. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Tidak usah kita baca ayat itu ya, kepanjangan. Ya, kita berkata ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena ada janji baik untuk hidup ini di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi artinya mari kita baca bersama-sama 2-3. Pernyataan Rasul Paulus sendiri, ibadah itu berguna dalam segala hal, dunia dan akhirat. Sedangkan latihan badani terbatas gunanya. Olah fisik, olahraga, menjaga stamina, menjaga kesehatan, itu semuanya baik, tetapi terbatas gunanya. Tetapi Alkitab katakan ibadah berguna dalam segala hal, baik dalam hal lahiriah, terlebih dalam hal rohani, baik untuk hidup di dunia ini dan di akhirat. Ini pernyataan Allah, pernyataan Rasul Paulus. Ini pernyataan Alkitab untuk ayat yang keempat, yang menunjukkan bahwa antara ibadah dan berkat itu tidak bisa dipisahkan. Ibadah itu berkat, berkat itu adalah ibadah. Haleluya. Katakan bersama saya, ibadah itu berkat, berkat itu adalah ibadah. Ibadah itu berkat, berkat adalah ibadah. Ya, titik tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu dikuatkan, dimulai dari perjanjian lama dan dikuatkan di dalam perjanjian baru, baik oleh Yesus Kristus sendiri yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, dan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa ibadah berguna di dalam segala hal, baik dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita warning, perlu kita hati-hati. Ada bahaya dari suatu ibadah yang diabaikan. Apakah itu? Yang perlu kita evaluasi, koreksi, dan perlu keseriusan, dan sangat diperlukan. Hagai 1 ayatnya yang ke-9. 2 kitab mundur dari Maleakhi ya. Hagai 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Ya, ini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika bangsa Israel mereka sudah pulang ke negeri perjanjian dan mereka hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, rumahnya sendiri-sendiri, tetapi mengabaikan bait Allah yang masih menjadi reruntuhan. Tuhan bilang kepada mereka, lihatlah keadaanmu, apakah kamu baik apa tidak? Yang kamu bawa dari ladangmu tidak banyak, yang kamu petik daripada
hasil usahamu sedikit. Bahkan ketika sampai di rumahmu, kata Tuhan, aku menghapuskannya sehingga kamu tidak menikmati. Karena apa? Karena kalian membiarkan rumah bait Allah itu tetap masih reruntuhan. Itu pada waktu mereka, orang Israel, belum bangun bait Allah. Sudah pulang mereka, tapi mereka tidak memperhatikan soal bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya perlunya kita setiap waktu untuk kita mengevaluasi. Katakan bersama saya, evaluasi. Artinya kita memeriksa apakah ibadah kita ini itu sudah benar atau salah. Perlu diperbaiki atau tidak. Perlu kita koreksi, katakan bersama, koreksi. Apakah ibadah kita ini berkenan atau tidak? Katakan bersama, berkenan atau tidak. Kalau berkenan, puji Tuhan. Kalau tidak berkenan, kita minta ampun dan kita perbaiki. Kita tata kembali. Kita tidak bisa begitu-begitu saja. Bukan masalah jumlah kita, tetapi kita harus menaruh perhatian kepada nilai ibadah kita ini. Bahwa nilai ibadah kita ini itu berbicara tentang berkat, itu berbicara tentang kutuk juga, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang satu kelangsungan hidup kita, baik di dunia ini maupun yang ada di akhirat. Kemudian kita mungkin berkata, yang penting ke gereja, yang penting melayani. Tetapi asal-asalan Bapak Ibu Saudara, asal-asalan, hati-hati, warning, bahaya. Sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan asal-asalan, tidak serius, kita minta ampun kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kita ini bertanggung jawab bukan hanya kepada pemerintah di dunia, tetapi kepada pemerintah di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya perlu kita selalu koreksi. Keseriusan kita itu sangatlah diperlukan. Bukan berarti kita sudah sempurna. Bukan berarti kita ini itu sudah melakukan yang termaksimal dan terbaik. Tetapi setidaknya kita menyadari bahwa masih ada yang perlu saya tambah, masih ada yang perlu saya perbaiki. Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, beri saya hikmat, berikan saya kekuatan. Orang yang selalu menyadari bahwa apa yang dikerjakan di hadapan Tuhan, apa yang dia buat kepada Tuhan itu belum baik dan belum benar, itu menunjukkan bahwa hatinya benar. Haleluya. Tetapi ketika seseorang merasa bahwa apa yang dia perbuatnya itu sudah yang terbaik, dan dia merasa tidak perlu evaluasi, koreksi dan keseriusan lagi, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah keluar jauh daripada kehendak Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau hari ini kita tetap memberikan perhatian kepada ibadah kita ini, untuk kita mau selalu tata kembali, perbaiki kembali, atur lagi, manage lagi, bagaimana supaya semuanya itu bisa menjadi persembahan-persembahan yang terus bertambah, berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan ini melibatkan semua jemaat, semua pelayan altar, musik, pelayanan firman, dan apapun. Kalau ada yang salah, koreksi. Kalau ada yang tidak benar, ngomong, tapi jangan tersinggung. Haleluya. Hendaklah kita punya kasih yang membangun. Kasih kita ini tuh yang memberikan kekuatan. Kasih yang membuat kita ini tuh saling memberkati. Kita harus bangun kedewasaan berpikir kita sebagai jemaat GPI Sion, untuk bisa mengerti satu sama lain, untuk bisa dapat menerima satu sama lain, bahwa kita satu sama lain tidak sama, kita berbeda dalam cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap, cara bertindak. Perlu untuk kita bisa memaklumi dan menerima, tetapi tidak kompromi juga dengan kekeliruan dan kesalahan. Haleluya. Karena apa? Kita dewasa dan kita mau belajar lebih dewasa di dalam itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan?
Kita lihat berikutnya. Bercakap bersama. 2, 3. Menyikapi berkat dan ibadah secara benar. Sekali lagi. Menyikapi berkat dan ibadah secara benar. Mari kita baca. 2, 3. Menyikapi hal berkat. Amsal 30 ayat 8. Agur Bidyake sangat menyadari dan hidup sesuai dengan kapasitas, kemampuan, skill, dan imannya. Tahu isi ayat ini? Hafal isi ayat ini? Apa doa Agur Bidyake? Dia katakan kepada Tuhan apa? Tuhan, jangan berikan saya apa? Kemiskinan, supaya saya jangan mencuri dan mempermalukan Engkau. Tapi juga jangan berikan aku kaya, supaya saya tidak meninggalkan Engkau. Mari kita baca ayat ini. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Kita baca. 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalimu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Saudara, coba cermati isi daripada doa Agur Bidyake ini. Artinya, kita sudah baca di sini, Agur Bidyake sangat menyadari dan hidup sesuai dengan kapasitas, menyadari diri maksudnya. Hidup sesuai dengan kapasitas, kemampuan, skill, dan imannya. Dia tahu bahwa takaran iman dia segitu. Dia tahu bahwa takaran skill, keterampilan, kompetensi dia segini. Dia tahu kemampuan mengingat berkat dia sesuai dengan pendidikan dia begitu. Sehingga dia berdoa, Tuhan kasih saya aja seperti itu. Jangan lebih, jangan kurang. Saudara-saudara, alangkah bahagianya kalau kita memiliki kesadaran seperti ini. Amin. Haleluya. Mengapa? Karena talenta setiap orang itu tidak sama. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam Matius pasal 25 tentang talenta kepada hamba-hamba yang ditinggalkan berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat, kita menyikapi secara benar berkenaan dengan hal berkat. Kita berbeda bukan berarti dibedakan oleh Tuhan. Kita berbeda karena sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Bukan karena Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan ini kita berbeda bukan karena Tuhan tidak adil. Tuhan katakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ada baiknya kalau kita menyadari keadaan kita. Kalau nak menyadari itu repot. Sudah tahu kalau nak mampu, mau gaya-gayanya mampu. Ya, akhirnya susah sendiri. Begitu juga sebaliknya. Dia mampu tetapi kok nggak mau menyanyiakan skill, menyanyiakan kasih karunia. Dia bisa, tapi disuruh orang lain aja. Bisa saja, bukan karena rendahan, bukan karena rendah hati. Bisa saja rendah diri, lebih parah lagi sombong. Sombong itu tidak hanya selamanya menunjukkan dia hebat loh, tapi dia mampu dan tapi tidak mau, itu juga sombong. Kita tampil apa adanya saja. Kalau bisa katakan bisa, kalau enggak katakan tidak. Tapi kalau itu kepercayaan, mohon bimbingannya. Haleluya. Saya belum tahu, tapi mohon bimbingannya. Amin. Bangun sikap yang benar terhadap berkat itu, supaya kita beroleh kemaksimalan di dalam hidup kita.
Yang terakhir, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berkat Tuhan bukan untuk dicintai, tetapi cintailah sumber pemberi berkat itu. Ingat, karena akar akan segala kejahatan adalah mencintai berkat. Jadi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang sama dengan berkat, berkat sama dengan uang, sama aja lah. Ya, karena dari uanglah bisa dibelanjakan segala sesuatu. Jadi apakah berkat atau uang itu dosa? No, tidak. Tetapi yang membuat seseorang itu berdosa karena dia mencintai berkat itu, dia mencintai uang itu. Uang berkat itu tidak salah, tidak dosa. Tapi ketika seseorang itu mencintai berkat, mencintai uang itu dengan tidak mencintai sang pemberi berkat itu, maka itulah akar dari segala kejahatan. Haleluya. Siapa sih yang gak butuh berkat? Siapa sih yang gak butuh uang? Tetapi ingatlah saudara-saudara, kita harus lebih mengasihi dan mencintai Dia yang memberi berkat itu, Dia yang adalah sumber berkat itu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita menyadari hal ini saudara-saudara, kita akan berkata, aku ada, aku tidak ada, saya punya, saya tidak punya, no problem. Saya tahu Allah pelihara hidup saya. Amin. Saya diberkati dengan kaya raya, saya diberkati dengan saya berkecukupan. Saya percaya Allah adalah Allah yang maha kuasa dalam hidup saya. Kita tidak perlu tergoda ya dengan tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Kita tidak perlu tergoda dengan tetangga beli kendaraan, kemudian kita suruh anak kita, coba cari informasi itu cash apa kredit. Ya. Maksudnya dia mau ambil celah untuk menjatuhkan. Kalau kita tahu spek kita tahu sumber berkat kita tahu untuk apa kita diberkati dan untuk apa kita ini tuh diberikan berkat oleh Tuhan, maka kita juga tahu bagaimana kita bersikap dengan benar, bukan hanya untuk diri kita, tetapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, Matius pasal 6 ayat 19-22. Arahan teknis kita bacakan bersama. 2, 3. Arahan teknis mengumpulkan harta berkat yang benar. Tahu isi ayat ini? Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Kumpulkanlah bagimu hartamu di surga, karena lengan dan karat tidak akan merusakkannya. Sebab di bumi ini lengan dan karat merusakkan segala apa yang bersifat materi, tetapi segala sesuatu yang bersifat ilahi dan bersifat rohani itu semua akan terprotek kekal sampai di seberang sana. Itu Alkitab berkata seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita di dalam hal berkat? Kita perlu untuk mengumpulkan harta, ya. Kita perlu untuk mengumpulkan berkat, ya, benar. Tetapi kita harus tahu bahwa ada harta dan berkat yang lebih prioritas, yang lebih bersifat kekal dan ilahi, yang perlu kita kumpulkan ketimbang kita mengumpulkan harta di dunia ini yang bersifat lahiriah atau bersifat materi. Loh, Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu memahami di sini soal berkat itu dengan benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Apakah kita ini hidup hanya untuk makanan? Apakah tubuh kita ini ada hanya untuk pakaian? Dua-dua itu tidak bisa dipisahkan. Namanya orang hidup butuh makanan, orang hidup butuh pakaian. Tetapi
Kita tidak hidup untuk makanan dan kita tidak hidup untuk pakaian. Semua itu hanya untuk fasilitas. Semua itu hanya untuk sebagai media untuk kita hidup. Kita butuh makan, kita butuh pakaian. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Tujuan adalah hidup kita. Tujuan adalah tubuh kita sebagai satu ibadah kepada Tuhan. Tuhan kasih, haleluya. Tuhan juga belum kasih, puji Tuhan. Yang harus ada di dalam hidup kita seorang percaya, bahwa kita selalu menaruh percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup kita. Kita harus selalu menaruh percaya kepada Tuhan. Susah, senang, sakit, sehat, diberkati, tidak lagi pas-pasan, tidak ada. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Rasulullah katakan tidak ada yang rahasia bagiku. Ada tidak ada, semuanya itu betul. Saya sudah mengerti karena saya hidup dengan iman kepada Yesus Kristus. Kalau saya hidup, pasti Tuhan kasih saya fasilitas hidup. Kalau saya masih bernapas sampai hari ini, pasti Tuhan berikan saya makan, minum, dan pakaian. Karena tubuh lebih penting daripada pakaian. Hidupku jauh lebih penting daripada makanan. Haleluya. Haleluya. Yohanes pasal 9 ayat 4. Perlunya kita baca ayat ini. Yohanes 9 ayat 4, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Itu lagu yang dinyanyikan tadi oleh Rian yang pertama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Bekerjalah selama hari masih siang. Siang berbicara tentang kesempatan yang terbatas, baik waktu maupun usia. Selama kita masih punya daya dan upaya, selama kita masih sehat, kita masih punya kemampuan secara materi, punya pengaruh secara jabatan di dalam kehidupan sosial dengan masyarakat, berilah hidup kita ini untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berikanlah hidup kita ini untuk mengerjakan hal-hal yang benar, yaitu untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan semua material-material rohani, mengumpulkan harta-harta surgawi. Karena Alkitab berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana lengan dan karat tidak merusakkannya. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan. Inilah kesempatan untuk kita bekerja selama masih siang, selama kita masih sehat, selama kita masih bisa ke gereja, selama masih bisa kita melayani, selama masih bisa kita memberi diri kepada Tuhan. Karena itulah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu sampai kapan waktunya kita untuk kita mengumpulkan perbuatan baik, amal, ibadah, pelayanan kita sebagai satu harta surgawi yang itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara, tetapi sebagai satu bahan
material untuk membangun rumah kita yang ada di seberang sana. Yohanes pasal 14 berkata, janganlah kamu gelisah dan gentar hatimu. Di rumah Bapakku yang terdapat banyak tempat, aku pergi ke situ untuk menyediakan bagimu. Saudara-saudara, yang Yesus maksudkan di situ bukanlah rumah itu sudah jadi atau sudah ada atau sudah dibangun, tapi yang Tuhan siapkan itu adalah tempat. Katakan bersama saya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, bukan rumah. Lu baca Yohanes pasal 14, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah sebabnya ketika seseorang meninggal, kita mengatakan rumahnya sudah selesai. Ya. Loh, kalau dia belum meninggal berarti rumahnya belum selesai. Yang bangun rumahnya siapa? Yesus. Yang ngumpulin material siapa? Saya dan saudara. Haleluya. Yang menyediakan tempat Bapa di surga, yang membangun rumah adalah Yesus. Yang menyediakan material saya dan saudara. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, mengandang darah tidak akan merusakkan. Amal, ibadah, perbuatan, pelayanan kita itu adalah material-material rohani yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, dan kemudian Yesus menunggu, ayo cepat selesaikan sampai komplit materialmu, akan kubuat sampai selesai rumahmu. Haleluya. Kalau sudah selesai rumahmu, akan aku panggil engkau dan kubawa untuk menikmati rumah yang engkau bangun sendiri, yang kubangun dengan material yang engkau siapkan sendiri. Apakah rumah kita di seberang sana sama semua? Enggak sama, beda-beda sesuai dengan material yang kita kumpulkan. Kita kumpulkan banyak, rumah kita besar. Kita kumpulkan sedikit, rumah kita asal. Bagaimana kalau sampai dia itu tidak selesai rumahnya sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah kedua warsa waktu. Dan ada benda material produk dipakai tidak dipakai, sudah habis waktu selesai. Ada kan? Dipakai tidak dipakai, sudah selesai waktu, selesai. Loh, kamu minta Tuhan minta saya hidup sampai 100 tahun lagi, saya masih mau mengumpulkan material. Enggak, sudah cukup waktumu. Ya, seperti itu lagu dunia rohani itu. Ya, jangan ambil nyawa. Aku takut terlalu banyak dosaku. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku mohon Tuhan perpanjang umurku. Kalau salah begitu lagu. Tuhan bilang, kau sudah 90 tahun, sudah bukan dua warsa. Materialmu cukup tak cukup, balik kau. Tapi bukan di situ tempatmu. Almarhum Orienson Simanjuntak, mungkin walaupun saya tidak melihat langsung di sana, tapi saya tahulah perjalanan hidup dia waktu masih di sini juga. Ini palapon ini adalah peninggalan dari dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jemaat yang tahu masih dia di sini tahu itu peninggalan. Bukan karena dia kaya, bukan. Dia itu sudah bernasar kepada Tuhan. Dia diberkati, tidak diberkati, dia sudah punya nasar. Saya akan pasang palapon mereka, dan itu hanya dari saya. Dan genap waktunya, dia genapi nasarnya. Waktu itu jemaat terlibat untuk snack, bukan saja. Yang lain semuanya dari dia. Saya tidak tahu motivasi dia semua melakukan itu. Bukan dia orang kaya, biasa-biasa aja. Tapi dia sudah bernasar kepada Tuhan. Dia baru umur 50 tahun. Saya masih lebih tua.
dari beliau. Tetapi pada waktu dia menjadi jemaat di sini, dia juga punya cerita tersendiri. Waktu itu dia masih di gereja yang lain, tapi tidak pernah bergereja, tidak pernah tahu ibadah. Istrinya itu tuh latar belakang muslim dan janda, sudah punya anak. Mereka kumpul-kumpul. Ya saya katakan tadi seperti itu ya. Tapi anak-anaknya sekolah minggu di sini. Suatu saat mereka itu akan ditentukan secara nikah di salah satu gereja di Bandar Lampung sana. Sudah sebar undangan, resepsi untuk tempat, semua sudah beres semua. Mereka di sini sudah mengikuti bimbingan pastoral untuk pernikahan di gereja. Di dalam itu selama beberapa bulan. Dan ketika dipindahkan rekomendasi untuk pemberkatan itu di pusat yang ada di Bandar Lampung, ditolak. Ditolak kenapa? Karena calon istrinya pada waktu itu tuh katanya sudah pernah punya suami. Kemudian, dan saya tahu hal itu. Saya yang ke sana tujuannya hanya untuk berhadir. Diminta tolong dengan segala kerendahan hati. Saya malu orang tua bapak saya itu tuh tua dari gereja ini, tua sudah kumpul undangan sudah disebar. Untuk resepsi gedung semua sudah siap. Tiba-tiba gereja ini tidak bersedia untuk memberkati karena alasan istri saya masih punya suami. Saya katakan saya juga tidak bisa. Kalau memang dia masih punya suami ya tidak bisa. Tapi saya tahu kan ceritanya. Dia latar belakangnya. Sudah cerainya ada. Kirim sama saya telepon RT. Kirim ke saya. Saya memang sudah cerai. Mereka sudah punya anak, apalagi sudah punya anak. Ya, kalau memang mereka latar belakang sama-sama Kristen ya nggak boleh. Tapi yang satu M dari M kemudian sudah cerai. Saya langsung bilang, kalau mau sore ini dibaptis. Pergi kita ke pantai mana itu, pergi baptis berdua. Besoknya ditemukan di dalam Pak Suri ada. Ikut ke sana. Saya tidak tahu, mungkin itu yang bertolak dia, karena dia juga seorang yang fanatik. Dan dia hidupnya berubah total, walaupun dia masih begini juga. Hidupnya juga, tapi dia selalu hanya tahu bahwa hidupnya itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Kemudian sampai selama-lamanya. Saya tahu dan saya percaya kalau dia sudah dipanggil Tuhan, mungkin rumahnya sudah selesai. Haleluya. Kita ini yang belum selesai. Mari kumpulkanlah material-material kita dengan amal, perbuatan, ibadah, pelayanan kita. Kumpulkan itu. Tuhan menunggu di sana. Dia berkata, aku akan membangun rumahmu sesuai dengan material yang kau kumpulkan di bumi ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kita biasa saja, tapi kita renungkan firman Tuhan dan kita taruh kebenaran firman Tuhan ini sebagai sesuatu hal yang realita yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ini cepat atau lambatnya. Saya juga tidak tahu kapan hidupku saya berakhir. Yang setahu saya cepat lambatnya setiap kita akan dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan material yang sudah kita kumpulkan untuk rumah kita di seberang sana. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ini sepertinya guyon, tapi khususnya kepada ibu-ibu, ya kepada istri-istri, sayangilah suami kalian. Karena biasanya yang ditolong itu yang duluan dipanggil ketimbang penolong. Itu umum terjadi. Karena yang penolong itu lebih kuat, yang ditolong itu kurang kuat. Ya lihatlah sekeliling. Yang ditolong biasanya yang duluan. Kalaupun yang ditolong atau kalau yang penolong itu yang duluan, biasanya yang ditolong itu masih nikah lagi. Kalau dia punya uang. Apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara di sini, mari berikan hidup kita ini dengan panggilan kita masing-masing, sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai jemaat, sebagai warga masyarakat. Jalanilah hidup kita dengan panggilan tugas kita masing-masing dengan maksimal. Karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Selama masih siang, bekerjalah. Selama masih ada kesempatan, kumpulkanlah harta di surga, material untuk rumahmu di surga. Lakukanlah semaksimal mungkin selama masih ada waktu, karena kita tidak tahu kapan waktu itu berhenti dalam hidup kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Aku masih kita berdua. Udah saatnya nanti, udah berdua. Sudah jadi hidup ini sudah jadi. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi atas kesempatan yang Tuhan telah berikan. Tuhan begitu baik dalam setiap perjalanan hidup Tuhan. Umat-Mu ya Tuhan, banyak hal yang mungkin yang membuat Tuhan sebagai istilahnya Tuhan
Kalau Tuhan sebagai manusia, mungkin Tuhan sudah bosan mengingat apa yang diperbuat setiap harinya Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah memandang kesalahan setiap hidup umat-umatnya Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Secara pribadi ya Tuhan, kami jarang Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami sering berjalan menurut dunia yang Tuhan, menurut kedagingan kami. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, Engkau senantiasa mengingatkan lewat ibadah siang hari ini, biarlah apa yang kami lakukan itu ya Tuhan, kami boleh ingat bahwa Engkau adalah segalanya untuk kami. Bapa Surgawi, kami minta ampun setiap apa yang kami lakukan Tuhan, yang kiranya tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami minta ampun ya Bapa. Terima kasih sebab Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kami berubah ya Tuhan. Terlebih kami pribadi ya Tuhan. Kami hari ini ya Tuhan senantiasa tetap berfokus Tuhan. Dan seringkali kami Tuhan menyenangkan kedagingan kami, tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Sebab itu Bapa kami minta ampun di hadapan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saat ini kami juga mengucap syukur untuk acara ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami boleh diproses oleh firman-Mu. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh kami saat ini benar-benar untuk pribadi setiap pribadi kami. Bapak Tuhan, saat ini boleh mengingatkan kami. Saat ini kami boleh berikan saat ini Tuhan setiap hari Tuhan. Bila kami boleh proses melalui hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Saat ini kami boleh menjadi umat-Mu yang senantiasa ingat terus kepada Dia. Terima kasih Bapak Surgawi atas perbuatan itu. Terima kasih. Mengucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Saat ini dalam kami Tuhan boleh senantiasa menjadi yang terbaik ya Tuhan setelah ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan. Sebelum Tuhan kami berada di tempat ini ya Tuhan, kami juga akan memberikan sedikit dari pernyataan ya Tuhan. Sebelumnya kami boleh memberikan rasa ikhlas ya Tuhan. Dan supaya kami memberikan dan bersyukur apa yang telah kami punya ya Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus kami mengucap